Baik, selamat sore saudara-saudara di Philofest ID. Semoga di sore hari ini masih belum ngantuk ya, dan benar-benar kita siap untuk memulai acara yang selanjutnya. Karena dialog kita yang saat ini akan segera kita mulai tidak kalah menariknya dengan dialog-dialog yang sebelumnya. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu filsafat Cina di Indonesia hari ini. Nah, di dalam topik yang menarik ini kita sudah memiliki dua pembicara yang tentunya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, sebelum saya memperkenalkan kedua pembicara, kita melihat bahwa topik kita hari ini adalah filsafat Cina di Indonesia hari ini. Itu ada 3 frase kunci yang sangat penting ya. Yang pertama kita akan bahas filsafat Cina, di mana kalau teman-teman di sini sudah pernah membaca atau belajar tentang filsafat Cina, pasti tahu ya betapa menariknya pemikiran-pemikiran dari Cina. Dan yang kedua yang paling penting adalah kita membicarakannya dalam konteks Indonesia. Artinya filsafat Cina yang akan kita bicarakan sudah kita batasi lingkupnya, yaitu di Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana perkembangan filsafat Cina itu di Indonesia hari ini. Nah, itu adalah frase kunci ketiga kita pada saat ini, yaitu hari ini. Yaitu kita akan membahas bagaimana filsafat Cina mempengaruhi pemikiran di Indonesia pada era sekarang ini. Nah, tidak pakai lama-lama lagi, kita langsung saja ke dua pembicara kita hari ini. Baik, apakah kedua pembicara sudah ada ya? Saya akan memperkenalkan pembicara yang pertama terlebih dahulu, yaitu Bapak Tony Dian Effendi. Bapak Tony adalah pengajar di Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan sekaligus seorang mahasiswa doktoral di Institute of Political Science, National Sun Yat-sen University, Taiwan. Dan kemudian pembicara kita yang kedua adalah Ibu Elisa Christian, pengajar di Prodi Bahasa Mandarin UK Petra mulai tahun 2001 sampai saat ini, dan beliau juga merupakan Ketua Himpunan Alumni Huaqiao University Indonesia dan Wakil Sekjen Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera. Baik, selamat sore Bapak Tony dan Ibu Elisa. Selamat sore. Ya, baik, terima kasih. Dan saya tidak pakai lama-lama lagi karena semua partisipan di sini sudah menunggu ya kedatangan dan apa yang akan dibicarakan oleh Bapak Tony dan Ibu Elisa. Saya persilahkan terlebih dahulu mungkin Bapak Tony sebagai pembicara yang pertama menyampaikan materi dan nanti akan disambung oleh Ibu Elisa. Kemudian saya akan menyimpulkan sedikit dan kita akan masuk ke Q&A dari partisipan. Saya persilahkan Bapak Tony. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman sekalian. Pertama saya sampaikan terima kasih sekali atas undangannya untuk hadir dalam sebuah acara yang sangat luar biasa ini. Dan selamat sore lause saya, Bu Elisa. Apa kabar? Ya, jadi saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan tentang filsafat Tionghoa atau filsafat Cina di Indonesia. Namun sebelum saya sampaikan beberapa hal yang mungkin bisa kita perbincangkan, saya ingin menyampaikan bahwa saya sebenarnya tidak concern di bidang filsafat ini, tetapi memang beberapa fokus penelitian saya terkait dengan Tionghoa Indonesia dan Tiongkok. Mungkin ada sedikit hubungannya, tapi sebelum saya menyampaikan paparan saya mohon izin, langsung saya Bu Elisa yang pasti jauh lebih paham tentang filsafat Tiongkok atau filsafat Tionghoa, dan juga mungkin beberapa teman yang ada di sini dari yang memang belajar tentang filsafat tentu jauh lebih memahami filsafat daripada saya. Saya juga mohon maaf nanti jika seandainya ada beberapa hal yang mungkin pembacaan saya kurang pas ya, kurang tepat, karena kita tahu sendiri bahwa filsafat Tionghoa, saya sebutnya di filsafat Tionghoa ya, mungkin bahasa saya, itu sudah sangat tua, dan itu adalah bagian dari sebuah peradaban yang sangat tua berpusat di Tiongkok.
dan itu berjalan sampai hari ini dan dibawa dikembangkan tetap diikuti oleh sebagian besar masyarakat Tionghoa di seluruh dunia termasuk masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dan oleh karena itu pembicaraan ini sebenarnya akan sangat panjang sebenarnya kalau kita fokus pada masalah filsafat Tionghoa secara umum, tetapi tadi sampaikan oleh moderator bahwa kita fokus kepada di Indonesia. Nah, saya izin untuk share screen ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya coba untuk membuat sebuah walaupun sederhana ya tentang membincangkan filsafat Tionghoa di Indonesia hari ini. Oke, jadi berdasarkan pemahaman dan pengetahuan saya yang terbatas sebenarnya tentang filsafat, tapi seperti pemahaman saya tentang masyarakat Tionghoa. Jadi filsafat dalam masyarakat Tionghoa itu intinya menurut saya adalah tentang keharmonisan kehidupan. Keharmonisan kehidupan dengan manusia, antar manusia, manusia dengan alam, dengan pencipta, yang intinya itu pada spiritualitas dan kemanusiaan. Oleh karena itu sebenarnya filsafat Tionghoa termasuk yang berkembang di Indonesia itu ya intinya ada di situ sebenarnya, bagaimana keharmonisan hubungan antar manusia. Kemudian beberapa hal yang penting lagi dalam filsafat Tionghoa itu adalah pentingnya berpikir, kemudian belajar, dan pentingnya pengetahuan. Itu satu hal yang sangat penting. Jadi sebenarnya kita tidak bisa ketika kita membicarakan filsafat Cina atau filsafat Tionghoa di Indonesia, kita tidak bisa memotong itu dengan sejarah dan perkembangan filsafat di Tiongkok. Sejarahnya bahwa masyarakat feodal pada waktu itu munculnya filsuf-filsuf besar dan karakteristik masyarakat Tionghoa di sana. Nah, itu tidak bisa kita lepaskan dari situ. Nah, satu hal yang terpenting adalah penghargaan yang luar biasa terhadap pengetahuan. Jadi kalau di masyarakat feodal di Tiongkok pada waktu lampau ya, itu kelompok ilmuwan, pemikir, scholars itu memiliki posisi yang tinggi. Itu menunjukkan bagaimana filsafat itu berkembang sebenarnya di situ. Ya kalau nanti kita lihat beberapa tokoh, beberapa filsuf yang terkenal yang kemudian banyak kita kenal termasuk di Indonesia itu kan mereka ilmuwan, seorang pemikir dan itu memiliki posisi yang memang tinggi di dalam masyarakat. Kemudian filsafat itu yang itu juga berkaitan dengan alam. Tadi saya sampaikan bahwa ada keharmonisan kehidupan manusia dengan pencipta, manusia dengan alam, dan manusia antar manusia. Jadi penghargaan terhadap alam. Karena intinya adalah alam itu memberikan pelajaran kepada manusia. Dan oleh karena itu hubungan manusia dengan alam difikirkan, kemudian disampaikan atau dipelajari atau membentuk sebuah nilai. Bagaimana manusia itu berhubungan dengan alam dan bagaimana posisi alam terhadap manusia. Dan kemudian ada lagi yang menarik adalah tentang diri dan keluarga. Keluarga itu sangat penting dalam tradisi masyarakat Tionghoa. Keluarga itu sangat penting. Jadi salah satu ciri penanda yang paling sederhana sebenarnya adalah tata cara panggilan dalam keluarga Tionghoa. Itu kompleks. Jadi memang bagaimana memanggil paman saudara dari ayah kita dan saudara dari ibu kita itu cara panggilnya berbeda. Adiknya ayah kita atau kakaknya ayah kita itu panggilannya berbeda dengan adik atau ayah ibu kita. Nah, itu kompleksitas itu menunjukkan bagaimana kompleksitas hubungan dengan keluarga. Keluarga itu sangat penting dan itu dalam beberapa filsafat, terutama di Konfusianisme, keluarga itu menjadi satu hal yang sangat penting dan itu menjadi satu unit yang paling kecil ya untuk menggambarkan nantinya hubungan politik misalnya seperti itu. Dan juga diri. Kenapa diri itu penting? Karena
inti dari semuanya itu adalah pembangunan diri, bagaimana diri seorang individu itu mencapai kebaikan atau kebajikan dalam hubungannya dengan pencipta, dalam hubungannya dengan alam, dan hubungannya dengan manusia. Dan itu semua sebenarnya kalau kita melihat dalam konteks sekarang, jadi saya menurut pemahaman saya itu sekarang di dalam masyarakat Tionghoa termasuk di Indonesia, filsafat itu masuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak jadi the way of life ya, jalan hidup ya. Seperti itu masuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya seberapa besar itu pengaruhnya, seberapa besar masyarakat Tionghoa itu melaksanakan atau mengikuti filsafat itu. Nah, itu mungkin bisa kita perbincangkan. Tapi dalam konteks itu menjadi satu bagian dari jalan hidup. Misalnya kalau kita mengenal ada orang Tionghoa terkenal hemat atau bekerja keras atau atribut-atribut yang dilekatkan kepada masyarakat Tionghoa itu tidak terlepas dari filsafat itu sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang itu karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga tidak muncul dalam sebuah pembelajaran filsafat secara khusus gitu, karena memang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, di antara beberapa filsafat utama, jadi perkembangannya memang banyak. Saya kira teman-teman yang ada di sini sudah sangat paham tentang beberapa filsafat yang berkembang, itu terutama Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme, Mohisme, atau legalisme. Ini setidaknya ini yang sering kali muncul, dan terutama dua yang teratas yaitu Konfusianisme dan Taoisme. Saya mungkin agak sedikit masuk dalam dua yang pertama karena menurut saya ini yang paling sering muncul dan paling banyak secara umum dikenal. Yang pertama Taoisme. Ya, Taoisme itu ini ada filsufnya Lao Tzu dan Zhuangzi. Mohon maaf Lao Tzu mungkin sengtio saya salah menyebutnya. Jadi intinya di sini yang saya baca itu yang saya pahami adalah tentang keharmonisan kehidupan manusia dengan hukum alam atau Tao. Nah, di dalam filsafat ini ada Andrew Wang itu membagi menjadi dua kelompok, yaitu Tao sebagai filsafat dan Tao sebagai agama. Sebagai filsafat dia menekan pada spiritualitas yang terkenal dengan Wu-wei atau kosong atau hampa. Kalau teman-teman di sini yang ada di generasi saya itu pernah menonton film Monkey King itu seringkali ada idiom yang seringkali muncul. Itu kosong adalah isi adalah kosong, misalnya seperti itu. Jadi itu kosongan. Tapi kadang-kadang orang memahami kekosongan tidak berbuat apa-apa. Itu sebenarnya bukan tidak berbuat apa-apa secara harfiah, mungkin memang tidak berbuat apa-apa, tapi sebenarnya adalah ada nilai, yaitu bagaimana manusia melihat alam, yang alam memberikan kepada manusia tanpa pamrih, dan belajar dari yang dilakukan oleh alam kepada manusia, maka manusia hendaknya seperti itu, bahwa manusia itu harus bersih, tidak mengkritisi orang lain, tidak memaksakan kehendak, tidak menggurui, tidak menambah atau mengurangi fakta, dan manusia yang tenang, manusia yang mampu memberikan. Nah itu. Kemudian kalau dalam konteks agama, Tao itu menekankan pada unsur raga. Ini menurut Andrew Wang. Jadi ada meditasi implementasinya ya, praktisnya itu ada meditasi, latihan pernafasan, senam kesehatan, akupuntur maupun TCM. Nah, kitab yang paling terkenal yang kita juga banyak tahu adalah Tao Te Ching. Itu Tao, jadi intinya ada dua Tao, kitab itu intinya ada Tao dan Tao. Tao yang artinya alam semesta tadi, bagaimana manusia itu hendaknya menyesuaikan diri dengan hukum alam, bukan sebaliknya manusia yang memaksakan terhadap alam. Yang kedua adalah Tao yang memuat unsur kebajikan terhadap moral manusia dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang terkenal juga yang banyak di ini dan kemudian sekarang juga digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk melakukan banyak diplomasi, yaitu Konfusianisme atau Konghucu ya di Indonesia dikenalnya ya. Nah itu kalau tadi tahu hubungan manusia dengan alam, kalau Konfusianisme kan hubungan antara manusia. Jadi ini Konfusius ini
seorang filsuf, seorang ilmuwan yang sangat luar biasa, menulis banyak buku yang kemudian banyak pengikutnya membaca, mempelajari itu, mempelajari buku-buku dan ajaran-ajarannya. Yang menarik di sini sebenarnya Konfusianisme menggambarkan kehidupan masyarakat Tiongkok pada waktu itu. Misalnya tentang belajar, pentingnya belajar, bagaimana pentingnya untuk belajar terhadap ilmu pengetahuan, penghargaan luar biasa terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian masyarakat feodal seringkali dalam literatur barat disebut masyarakat feodal, maksudnya adalah masyarakat yang hierarkis sebenarnya. Jadi memang di situ ada satu prinsip 5 hubungan ya antara raja rakyat, ayah anak, suami istri, kakak adik, teman-teman yang itu sifatnya hierarkis. Kemudian ada 5 prinsip kebajikan, intinya itu yaitu kepada kemanusiaan, kebenaran, kesusilaan atau kepantasan, itu biasanya muncul dalam bentuk ritual-ritual. Kemudian kebijaksanaan dan kejujuran. Ini satu prinsip kebajikan yang diikuti oleh manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Terus kemudian dalam konteks politik, itu juga di dalam bukunya Lun Yu itu ada 5 kebajikan mulia dalam konteks politik. Bagaimana pejabat itu harus mampu memberikan kebaikan atau keuntungan pada rakyat, memberikan haknya, kemudian rakyat yang tidak komplain, maksudnya rakyat yang senang, yang bahagia, kemudian pejabat yang tidak rakus, meskipun memiliki keinginan pribadi, kemudian tidak sombong dan sebagainya. Dan juga ada 4 hal yang jahat, 4 hal yang kurang baik, yang tidak baik dari sisi pejabat, seperti melakukan penganiayaan terhadap rakyat, otoriter, korupsi, dan sebagainya. Dan intinya adalah Konfusianisme merujuk pada manusia untuk menjadi junsu, yaitu manusia yang ideal menurut Konfusianisme, yang tadi ada bermoral, terdidik, menguasai ritual. Oleh karena itu dalam tradisi Tionghoa kan ada ritual-ritual sebenarnya, ada upacara-upacara ya, itu sangat kompleks sekali. Dan yang terakhir adalah mengamalkan kasih sayang. Jadi ada dua itu yang saya ambil di sini sebagai satu ini, karena ini yang berkembang di Indonesia. Saya tidak mengatakan yang lain mungkin juga berkembang, tetapi yang lebih banyak umum dikenal di Indonesia juga 2 ini. Nah, yang lain sebenarnya ini bidangnya Bu Elisa sangat dekat, yaitu saya melihat ada filosofi yang lain yang mungkin tidak kurang banyak didiskusikan, yaitu tentang Hanzi atau huruf Tionghoa. Karakter Tionghoa itu sendiri, karakter Hanzi itu, huruf Mandarin itu di dalam itu memiliki filosofi yang luar biasa. Nah, seringkali kita kan ketika membicarakan filsafat tentang Tionghoa itu merujuk pada yang besar-besar tadi. Tapi saya kurang tahu, saya mohon maaf, apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah filsafat atau tidak. Tapi bahasa saya ada filosofi di dalam setiap karakter dalam bahasa Mandarin itu. Saya ambil contohnya misalnya Ren, Ta, dan Tian, itu Ren yang manusia yang bawah, kemudian ketika manusia itu bisa tumbuh besar menjadi Taran atau menjadi pejabat, ini manusia gambarnya karakter seperti ini. Kemudian ini ada, kalau teman-teman pernah lihat Hakim Bao ya, Judge Bao, itu ada semacam topinya seperti itu, manusia bisa menjadi besar, tapi manusia juga ada keterbatasan, ada terbatas ditutup di atas itu Tian, itu langit misalnya. Jadi ada filosofi juga di situ. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, bagaimana dengan filsafat Tionghoa di Indonesia saat ini? Berbicara tentang filsafat Tionghoa di Indonesia, itu tidak terlepas dari budaya Tionghoa tentu saja, dan budaya Tionghoa di Indonesia tidak terlepas dari politik sebenarnya, kalau kita mau jujur ya. Jadi perkembangan budaya Tionghoa di Indonesia itu sangat dipengaruhi politik, bagaimana kebijakan rezim di Indonesia terhadap budaya Tionghoa. Pada masa Orde Lama itu masih budaya Tionghoa masih berkembang, bahasa Tionghoa, kemudian sekolah Tionghoa juga masih ada dan organisasi Tionghoa. Tapi masuk pada Orde Baru itu memang dibatasi dan memang ada kebijakan untuk melarang ekspresi budaya Tionghoa dalam publik. Jadi hanya terbatas pada lingkungan keluarga, dan lambat laun itu kemudian memang mengurangi mengurangi pengetahuan tentang budaya Tionghoa di kalangan orang Tionghoa sendiri. Nah, pada masa reformasi, masyarakat Tionghoa mendapatkan kembali haknya untuk hak budayanya untuk mengekspresikan identitas dan budayanya, dan oleh karena itu
Konfusianisme kemudian muncul kembali dan pada awal reformasi kemudian menjadi satu agama di Indonesia. Jadi pengakuan Konfusianisme itu sebagai sebuah agama itu tidak hanya dalam konteks Konfusianisme sebagai agama, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Konfusianisme itu lebih pada filsafat daripada agama, tapi di Indonesia itu sebagai sebuah bentuk pengakuan, dan itu tidak hanya pada masalah perdebatan antara filsafat dan agama, tapi lebih juga dipengaruhi oleh faktor politik sebagai pengakuan terhadap kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Di sisi yang lain ada kelompok-kelompok masyarakat Tionghoa yang juga mengikuti filsafat Tao. Di Indonesia ada Paguyuban Umat Tao Indonesia, itu ada satu kelompok, ada satu organisasi Paguyuban masyarakat Indonesia yang mengikuti Tao. Itu ada juga di beberapa kota, dan saya kira saya kurang tahu pengikutnya seberapa banyak. Nah, situasi saat ini seperti apa? Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa ada masyarakat yang pernah mengalami satu keterbatasan pada masa Orde Baru untuk mempelajari, mengembangkan, dan mengekspresikan budaya Tionghoa, maka pengetahuan terhadap budaya Tionghoa itu juga terbatas kemudian. Dan efeknya juga pengetahuan terhadap filsafat Tionghoa, terutama di kalangan muda. Nah, saya kurang tahu, menurut saya efek yang paling besar itu terjadi di Jawa. Mungkin masyarakat Tionghoa di luar Jawa mungkin masih agak lebih kental ya, masih agak lebih pengetahuannya agak lebih tinggi daripada masyarakat Tionghoa di Jawa, terutama pada kalangan mudanya. Jadi keterbatasan pengetahuan budaya itu kemudian juga berefek pada perkembangan filsafat itu sendiri. Tetapi bukan berarti keterbatasan itu artinya filsafat Tionghoa tidak ada. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa filosofinya itu tetap eksis, tapi sebagai bagian dari keseharian dalam hubungan keluarga, pertemanan, bisnis, itu banyak filosofi yang masyarakat Tionghoa yang masih terjaga. Tetapi mungkin itu karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, itu ya bagian aja dari kehidupan sehari-hari gitu. Nah, hal yang lain yang menjadi penting adalah masyarakat Tionghoa di Indonesia sendiri. Kalau tadi moderator sempat menyinggung ini dibatasi dalam konteks masyarakat Indonesia. Di Indonesia, masyarakat Tionghoa Indonesia itu secara ada satu kategori, bukan pengkategorian ya, itu sebagai masyarakat peranakan, yaitu masyarakat Tionghoa yang hybrid ya, hybrid, tidak full murni seperti di Tiongkok, tapi juga menyerap budaya-budaya lokal. Sehingga kalau ketika saya menerima undangan untuk hadir di forum ini, ada satu pertanyaan bahwa bagaimana kemungkinan kolaborasi dengan filsafat yang lain, termasuk filsafat lokal di Nusantara. Menurut saya juga sangat mungkin, karena terutama di masyarakat Tionghoa Indonesia sendiri itu hybrid, perkembangan sudah sangat hybrid ya, bercampur dengan budaya-budaya lokal. Banyak kemudian kearifan lokal di beberapa tempat di Indonesia itu yang menggambarkan bagaimana budaya Tionghoa dan budaya lokal itu bercampur dan bahkan membentuk satu budaya hybrid tadi yang baru tadi. Nah, itu membuat itu tadi filsafat Tionghoa itu juga bisa membuktikan filsafat Tionghoa itu juga bisa berkolaborasi atau berjanding bersama di dalam masyarakat Tionghoa itu sendiri, karena masyarakat Tionghoa juga menyerap budaya lokal. Oleh karena itu, kearifan lokal dalam masyarakat Tionghoa Indonesia itu menjadi penting untuk digali kembali, karena banyak sekali dalam beberapa riset saya saya mengidentifikasi ada banyak kearifan lokal yang terjaga puluhan tahun, hubungan antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat lokal, yang itu tentu saja masyarakat Tionghoa punya filsafat sendiri, kemudian masyarakat lokal punya filsafat sendiri, bisa berganding bersama dan hubungannya harmonis. Di beberapa tempat itu sangat harmonis begitu. Dan oleh karena itu maka saya pemikiran usulan bahwa kegiatan semacam ini sangat penting sekali untuk menggali kembali filsafat Tionghoa, yang mendiskusikannya kembali, kemudian mempelajarinya kembali, seperti tadi disampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa kadang-kadang memang tantangannya agak memang kadang ada resistensi atau tantangan seperti apa, tapi mendiskusikan kembali menjadi sangat penting dalam konteks akademik, misalnya membicarakan dalam konteks akademik
untuk apa namanya, tidak hanya tentang filsafatnya itu sendiri, tapi kemudian menggali, tadi saya sampaikan ada kearifan lokal di mana filsafat Tionghoa yang diikuti oleh masyarakat Tionghoa dapat berjalan bersama harmonis dengan filsafat lokal, yang tentu saja pembelajaran filsafat ini tidak hanya apa namanya, tidak hanya pada filsafat, tapi juga sangat berguna dalam konteks membangun masyarakat yang harmonis, seperti itu. Dan kearifan lokal, ya, sekali lagi kearifan lokal itu menjadi sangat penting. Terakhir saya ingin menyampaikan ini data tahun 2010, berdasarkan sensus 2010. Itu kita lihat, kalau tadi mengatakan bagaimana perkembangan Tionghoa, apa namanya, filsafat Tionghoa. Yang pertama tentu saja terkait dengan populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia, yang tentu saja itu sangat berkaitan dengan filsafat yang dipegang atau dilestarikan atau dipelajari. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan kepercayaan. Jadi berdasarkan data sensus tahun 2010, masyarakat Tionghoa di Indonesia itu sebesar 1,2% dari seluruh masyarakat Indonesia. Memang presentasinya kecil, tapi masyarakat Tionghoa Indonesia itu menjadi etnis terbesar ke-15 di Indonesia. Jadi dalam konteks jumlah itu sebenarnya presentasinya memang kelihatan kecil, tetapi sebenarnya urutannya juga tidak terlalu bawah, ya, tidak terlalu bawah. Artinya masyarakat Tionghoa di Indonesia juga banyak, begitu. Nah, di antara masyarakat Indonesia yang banyak itu, tadi berkaitan dengan Konfusianisme sebagai sebuah agama di Indonesia, kita lihat bahwa penganut Konfusianisme atau Konghucu itu tahun 2010 itu sebesar 3%. Jadi relatif kecil dibandingkan dengan orang Tionghoa yang menganut agama lain. Gitu. Nah, jadi kalau melihat dalam konteks Konfusianisme sebagai agama tadi memang proporsinya kecil, ya, proporsinya kecil. Tapi menurut pendapat saya, Konfusianisme dalam konteks filsafat dan yang sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari itu ya muncul, menurut saya muncul dengan sendirinya, karena bagaimanapun juga orang Tionghoa itu biasanya sangat kuat, ya, memegang tradisi filosofi dalam keluarganya. Paling minimal itu bagaimana hubungan dalam keluarga, seperti saya sampaikan tadi tentang bagaimana cara memanggil saudara dan sebagainya, atau dalam berhubungan bisnis itu ada beberapa filosofi yang masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat Tionghoa. Jadi kalau ditanya bagaimana perkembangannya saat ini, ya seperti ini. Faktanya bahwa kalau dilihat itu sebagai sebuah agama, kasusnya di Konfusianisme memang kecil, Konghucu kecil, tetapi dalam konteks filsafat yang lebih luas, masyarakat Tionghoa yang relatif juga besar di Indonesia, itu saya berpikir filsafatnya masih terjaga. Cuma memang bagaimana kemudian mendiskusikan kembali dalam ruang publik, atau mendiskusikan termasuk untuk menggali kembali pengetahuan tentang filsafat Tionghoa di Indonesia, itu juga menjadi satu hal yang menarik untuk dipelajari, didiskusikan, tidak hanya dalam konteks filsafat, tapi juga untuk membangun masyarakat yang harmonis, hubungan antar etnis yang harmonis. Saya berhenti di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tony atas paparan materinya. Dan kemudian kita sekarang akan mendengarkan paparan dari pemateri yang kedua, Ibu Elisa. Kami persilahkan, Ibu Elisa. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu, dan terima kasih untuk Ibu moderator untuk undangannya juga untuk saya boleh berbagi pada sore hari ini. Seperti tadi kata Pak Tony bahwa sebetulnya saya sama, Pak. Jadi saya juga bukan dari bidang filsafat. Jadi cuman saya belajar bahasa Mandarin, dan saya sekarang sedang mengajar bahasa Mandarin juga. Dan saya dalam perjalanan saya belajar bahasa Mandarin, terutama tulisan karakter Hanzi yang tadi Pak Tony juga sharingkan, tulisan Ren, Ta, Tian. Saya menemukan ada filsafat di balik karakter Hanzi itu sendiri. Jadi saya sebetulnya lebih mempelajari filsafat Tiongkok itu dari karakter Hanzi-nya itu. Ya, saya sore hari ini akan sedikit berbagi, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan. Mohon ditunggu.
Bisa dilihat PPT-nya? Iya, sudah bisa, Pak Bu. Ibu, bisa ya? Oke, baik. Makasih. Ya, seperti tadi saya mendengar juga Pak Tony mengatakan filsafat Tiongkok dalam keseharian, ini judul saya. Saya merasa bahwa filsafat Tiongkok ini bukan sesuatu yang ada di angan-angan di luar sana, tetapi sebetulnya ada di dalam kehidupan kita semua. Seperti tadi dikatakan bahwa karena orang Tionghoa yang ada di Indonesia ini sudah lama sekali, sudah ratusan tahun ada di Indonesia, sehingga saya juga merasa bahwa filsafat yang dibawa oleh orang-orang Tiongkok yang dari daratan sana ke sini itu sekarang sudah bukan murni lagi, pasti akan bercampur dengan filsafat setempat. Ya, entah itu di Bali atau entah di Jawa atau di Kalimantan, itu pasti mereka ada percampuran, ada hibrid. Jadi tidak ada yang dinamakan filsafat Tiongkok murni yang ada di Indonesia. Tetapi filsafat ini bisa terus muncul di dalam kehidupan keseharian orang-orang Tionghoa yang ada di sini. Walaupun karena unsur politik sehingga banyak sekali filsafat Tionghoa yang sudah luntur, boleh dikatakan demikian, bersamaan dengan hilangnya bahasa Mandarin. Terutama bagi anak-anak yang ada di Jawa, ini bahasa Mandarinnya boleh dikatakan sudah sangat jauh dibandingkan dengan yang di Kalimantan atau di Kalimantan Barat dan juga di Sumatera misalnya, Medan daerah sana ya, itu bahasa Mandarin masih bisa diucapkan, tetapi untuk anak-anak yang ada di Jawa ini kelihatannya bahasa Mandarin boleh dikatakan sudah menghilang. Oleh sebab itu filsafat-filsafat yang bisa diturunkan itu saya lihat kebanyakan adalah unsur keluarga. Jadi mereka tidak ada buku bacaan yang bisa mereka dalami tentang filsafat Tiongkok ini, melainkan mereka hanya keluarga saja yang menurunkan konsep-konsep hidup, kalau saya katakan ya, tidak murni, mereka tidak akan mengatakan, oh ini filsafat Konfusius, ini filsafat Taoisme atau ini apa. Mereka, orang tua tidak akan menceritakan itu gitu. Mereka hanya akan katakan, oh, kamu harus begini gitu ya. Nah, ini harus dipanggil siapa? Seperti tadi katakan hubungan kekeluargaan yang sangat kompleks ya di keluarga Tionghoa, maka itu yang akan diturunkan oleh orang tua dan kebanyakan adalah dari mulut ke mulut. Nah, itu yang menjadi kelemahan sebetulnya, karena tidak ada satu buku panduan atau buku bacaan yang bisa dipelajari oleh anak-anak ini. Tadi sesi sebelumnya saya dengar juga Pak Faiz mengatakan bahwa khawatir kalau ada filsafat atau pemikiran-pemikiran lokal yang hilang, dan saya merasa bahwa betapa pentingnya catatan tertulis ya. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang tertarik atau sangat suka dengan memang di bidang ini, saya pikir alangkah indahnya kalau bisa dituliskan ya, misalnya wisdom lokal di Indonesia ini bisa dituliskan di dalam buku supaya kita bisa berbagi. Saya rasa demikian. Nah, kalau saya lihat di sini menelusuri filsafat Tiongkok yang sudah bersejarah panjang banget ya, sudah boleh katakan ribuan tahun. Nah, kenapa masih bisa dipelajari? Nah, itu merupakan satu yang sangat penting untuk kita tiru, yaitu mereka punya buku, mereka menulis buku, misalnya Lao Tzu, dia menulis tentang Tao Te Ching gitu ya. Lalu Confucius, Kongzi sendiri menulis banyak ya, tetapi Luan Yu itu bukan tulisan Kongzi ya, Luan Yu yang hanya mencatatkan tentang percakapan dia Kongzi dengan murid-muridnya ya, tetapi yang nulis adalah murid-muridnya itu. Ya, bukan Kongzi sendiri. Kongzi kebanyakan dia adalah menata buku-buku sastra, buku-buku sejarah. Nah, itu yang dilakukan oleh Kongzi, misalnya Chunqiu dan sebagainya. Lalu Mozi, saya sengaja menuliskan beberapa, misalnya Mozi ini adalah muridnya Kongzi sebetulnya, ya seharusnya dia alirannya sama di Konfusianisme, tetapi Mozi ini mempunyai beberapa konsep pemikiran yang berlawanan dengan Kongzi, oleh sebab itu dia memisahkan diri.
Ya, kemudian ini ada legalisme, yang merah ini adalah yang paling populer. Saya memang tidak memasukkan Buddhism, ya, karena Buddhis itu dari India, ya, bukan murni dari China sendiri. Kemudian saya mencantumkan Sun Wu di sini yang menuliskan tentang Sun Zi Bing Fa. Jadi yang menulis tentang strategi perang gitu ya. Strategi perang Sun Tzu ini sangat populer juga, dan sekarang di Indonesia saya pergi ke toko buku dan saya sudah menemukan buku Sun Zi Bing Fa ini di dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat bersyukur ada yang sudah menerjemahkan, karena Sun Wu ini menulis Sun Zi Bing Fa. Sekarang ini dipakai di bidang bisnis. Ya, jadi mereka bisnismen itu mereka sangat tertarik untuk mempelajari strategi perang Sun Wu. Jadi strategi itu bukan hanya untuk berperang di medan perang ya dengan mengangkat senjata, bukan, tetapi di dalam peperangan bisnis pun strategi ini bisa digunakan. Nah, ini luar biasa. Dulu kita boleh mengatakan bahwa bahasa atau sastra, sejarah, dan filsafat itu 3 in 1. Ya, saya suka menggunakan istilah ini. 3 in 1. Jadi berarti 3 ini satu. Mereka itu di dalam buku yang dituliskan oleh para filsuf ini, mereka itu merupakan karya sastra. Mereka menceritakan tentang sejarah karena mereka menuliskan tentang tahun-tahun dinasti-dinasti itu, dan kemudian berisikan pemikiran-pemikiran mereka. Jadi 3 ini, sastra, sejarah, dan filsafat, itu tidak dipisahkan dulunya. Ya. Nah, filsafat ini diwariskan turun-temurun, bukan hanya secara lisan, tetapi mereka menulisnya. Jadi ini keuntungan dari filsafat Tiongkok. Mereka meninggalkan jejak. Ya. Awalnya yang kita tahu bahwa jejak yang ditinggalkan oleh mereka menuliskan filsafat-filsafat ini di tulisan di bambu ya, mereka tinggalkan itu dan mereka temukan itu. Ya. Ini luar biasa. Nah, selain kita melihat buku-buku yang mereka ciptakan, mereka tuliskan, saya juga mendalami, seperti tadi saya katakan, bahwa saya mendalami filsafat Tiongkok ini justru melalui tulisan atau karakter Hanzi yang ada di situ. Saya ingin berbagi pada sore hari ini. Saya khusus akan mendalami tentang Kongzi yang menulis Luanyu, Kongzi yang dituliskan di dalam Luanyu. Ya, saya tadi katakan Luanyu itu bukan karya Kongzi sendiri, tapi murid-muridnya. Tetapi karya ini sebuah karya besar yang menjadi poin atau buku kitab yang harus dipelajari oleh orang-orang yang mendalami Konfusianisme. Sebetulnya di dalam buku Luanyu ini, mereka itu menuliskan 3 hal, yaitu cara-cara belajar mengajar tentang pendidikan, karena Kongzi ini adalah sosok guru, kalau saya boleh mengatakan demikian. Ya. Karena dulu pendidikan itu bukan untuk semua orang, tidak terbuka untuk umum. Jadi mereka yang kaya atau mereka yang ada di dalam istana, mereka pejabat, anak-anaknya baru bisa menikmati pendidikan. Sedangkan yang ada di bawah, rakyat jelata, itu mereka pendidikannya itu harus mandiri, harus belajar sendiri, gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya Kongzi ini, Kongzi membuka pintu lebar-lebar untuk semua orang yang siapa yang mau berguru, siapa yang mau belajar, dipersilahkan. Nah, itu ada di dalam buku itu dituliskan dengan bagaimana cara kita belajar dan bagaimana cara kita mengajar. Oleh sebab ini sesuatu kitab yang sangat penting bagi pendidik. Saya merasa guru-guru dan juga murid itu perlu tahu tentang ini. Apa sih rahasianya? Dan mungkin dari hal-hal ini saya juga berpikir ya, apakah masih relevan untuk kita yang hidup di zaman modern ini? Ya, karena ini kan sudah ditulis ribuan tahun yang lalu gitu. Tetapi ternyata setelah kita lihat, kita tinjau kembali, kita lihat bahwa apa yang ditulis oleh Kongzi ini sampai sekarang masih relevan sekali, ya, masih bisa kita pakai di Indonesia. Dan kedua adalah bagaimana kita bertindak sebagai manusia. Nah, kita bertindak sebagai manusia ini karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu, Kongzi sangat mengatur tentang bagaimana hubungan kita dengan atasan kita, dengan bawahan kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Nah, ini menjadi sesuatu nuansa yang diciptakan harmonis, gitu, supaya tidak ada percekcokan, supaya bisa semuanya hidup rukun.
Dan yang ketiga adalah bagaimana kita harus menjadi seorang pejabat, seorang yang duduk di kursi pemerintahan gitu ya. Bagaimana kita menjadi seorang penggede gitu ya. Apakah kita harus melakukan ini dan itu. Nah, ini ada di dalam buku ini. Nah, dari buku ini yang paling menonjol adalah 8 moral yang diajarkan oleh Confucius ya. Kongzi ini mengajarkan 8 kebajikan ini yang satu-satu akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah xiao. Xiao adalah berbakti. Karena ada satu istilah di dalam filsafat Tiongkok bahwa semua kebajikan apapun yang kita perbuat itu bermula dari berbakti. Kalau kita tidak berbakti, tidak ada artinya kita berbuat kebajikan di luar. Ya. Jadi bai san xiao wei xian. Jadi kalau kita melakukan kebajikan, ingat apakah kita sudah melakukan apa yang terbaik untuk orang tua kita. Nah, xiao ini sendiri ya, saya akan memecah tulisan-tulisan ini ya. Kita sekalian belajar bahasa Mandarin deh. Xiao ini tulisannya terdiri dari 2 komponen, yang komponen atas dan komponen bawah. Nah, komponen atas ini menunjukkan tua, komponen bawah ini menunjukkan anak. Kita lihat gambar ini, orang tua dipikul oleh anaknya. Nah, ini yang dituntut oleh Xiao. Apa artinya berbakti? Berbakti ini adalah ada satu aturan atau berbakti, satu tindakan berbakti, dan kemudian ada yang dinamakan xiaoshun. Xiaoshun itu nurut. Ya. Jadi whatever orang tua katakan, kita harus ikut. Itu baru menunjukkan kita berbakti pada orang tua. Jadi tidak ada dulu anak-anak itu melawan orang tua, tidak ada. Jadi kalau orang tua mengatakan A ya kita harus ikut A, ngomong B ya kita harus ikut B. Ini dulu ya, ini tentu dulu karena zaman sudah berubah, kita sekarang sudah lebih liberal ya. Anak-anak sekarang sudah boleh punya ide sendiri. Tetapi di zaman dahulu tidak. Ya, anak harus nurut pada orang tua karena orang tua makan garam lebih banyak dari makan nasi kita ya. Jadi dia mempunyai pengalaman lebih banyak dan dia mempunyai wawasan lebih jauh. Jadi kita harus nurut. Dan kemudian xiaojing. Xiaojing adalah hormat. Kita harus menghormati orang tua. Kita kalau melihat orang tua itu ada tamu sedang berbicara, kita tidak boleh memotong di tengah. Waktu makan, kita harus menunggu sampai orang tua sudah makan duluan, sudah ngambil sayur dulu, kita baru boleh mulai ngambil sayur. Dulu sama sekali tidak boleh. Misalnya keluarga saya dulu ya, totok banget ya. Karena saya waktu makan, saya harus tunggu apakah papa sudah mulai makan. Kalau saya lihat, oh papa belum mulai makan nih, saya harus tunggu. Sampai papa saya sudah mulai gerak ambil sayur, saya baru boleh gitu ya. Kemudian xiaoyang, jadi xiaoyang ini adalah memelihara dalam arti orang tua kalau sudah tua tidak bisa mandiri, sudah tidak bisa mencari nafkah, maka anak mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk orang tuanya. Dan mengenai xiaocheng ini melanjutkan, mewariskan apa? Misalkan melanjutkan misalnya marga. Kita tahu orang Tionghoa itu punya marga ya. Marga Lim, misalnya saya marga Li gitu ya, ada marga Tan, marga Lin, marga apa. Nah, kewajiban dari seorang anak yang berbakti adalah bisa meneruskan marga. Nah, itu sebabnya kenapa orang Tionghoa itu suka anak laki-laki. Karena anak laki baru bisa meneruskan marga. Kalau perempuan kan tidak bisa. Jadi ini merupakan sesuatu beban bagi anak laki bahwa dia harus meneruskan keturunannya itu. Xiaocheng juga melanjutkan apa? Melanjutkan peraturan keluarga. Di dalam keluarga, setiap keluarga Tionghoa itu mereka mempunyai satu hukum keluarga yang harus mereka lanjutkan pada anak cucu. Ya, ini yang harus dilanjutkan yang sebagai pertanda berbakti. Bagaimana kita bisa menjadikan anak itu berbakti? Kita harus kita harus mengajar dia berbakti. Nah, ini adalah tulisan Xiao tadi berbakti. Mengajar itu apa? Mengajar itu sampingnya ditambah ini. Ini artinya apa? Ini adalah tangan yang memegang sesuatu. Kalau saya mengartikan tulisan yang sebelah sini adalah memukul dalam tanda kutip ya. Jadi mengajar itu harus dengan
serius dengan benar sungguh-sungguh gitu ya. Karena saya ingat sekali dulu itu waktu tahu saya cerita orang-orang yang ada sekolah Tionghoa dulu ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak melakukan tidak membuat tugas atau tidak melakukan kewajibannya atau ulangan dapat nilai jelek gitu ya, itu akan dipukul oleh gurunya. Ya, saya tahunya itu gurunya itu membuat satu seperti penjalin gitu ya, rotan dibikin tipis sekali. Nah, si anak itu nanti kalau misalnya dia tidak nurut gitu, tangannya akan dipukul oleh gurunya. Nah, kalau di zaman sekarang guru-guru melakukan hal itu pasti nanti akan diprotes ya. Ini adalah penyiksaan, tidak boleh ya. Tetapi konsep orang Tionghoa mendidik itu harus dengan sungguh-sungguh, dalam arti bila perlu kita harus mengetuk dia, bukan arti memukul ya, mengetuk dia supaya dia ingat gitu. Kalau tidak dipukul atau tidak di bahasa Jawa apa ditablek gitu ya, itu nanti nggak ingat gitu. Jadi dia harus dididik supaya dia menjadi seorang yang berbakti. Jadi pendidikan itu penting, dan pendidikan itu dimulai dari rumah. Oleh sebab itu orang tua Tionghoa itu sangat mementingkan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Jadi kalau ada satu istilah ya, kalau misalnya yang atap rumah itu kalau misalnya miring itu karena bukan atapnya yang miring, kadang-kadang tiangnya yang miring gitu. Jadi mengatakan bahwa yang atas itu tidak lurus, di bawah pun ikut bengkok gitu. Jadi kita semua melihat bahwa orang tua kalau memberikan contoh yang baik, anak-anak akan menjadi yang baik juga gitu. Jadi contoh dari orang tua sangat dipentingkan. Dan kemudian mendidik itu artinya melakukan supaya si anak bisa melakukan kebajikan. Ya, kebaikan. Nah, ini adalah tujuan dari setelah dia mengajarkan dia berbakti, dia bisa melakukan kebajikan untuk masyarakat. Di sini katakan bahwa berbakti itu berawal dari mana? Menjaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah pemberian orang tua. Dan kemudian berbakti dilanjutkan dengan berperilaku baik, meninggalkan nama baik yang mengharumkan nama orang tua. Nah, ini yang sangat diutamakan ya, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang membuat orang tua kita malu. Nah, itu yang terus diwanti-wanti oleh orang tua ya. Kamu jangan berbuat ini karena nanti orang tua yang akan disalahkan. Biasanya seperti itu. Misalkan saya rasa kita Indonesia juga sering seperti itu, saya dengar misalnya, wah ada seseorang anak yang nakal, maka gitu, anak sopo toh ini gitu ya, anak siapa ini gitu ya. Jadi yang ditanyakan adalah anak siapa. Jadi orang tua mempunyai peran yang penting karena anaknya berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi nama orang tua yang tercemar. Kalau misalnya seorang ayah, dia hanya memperhatikan sandang pangan, mencari uang selalu gitu ya, karena untuk kebutuhan hidup, tetapi tidak mendidik anak, maka anak orang tua itu salah. Nah, ini adalah dari konsep dari Konfusianisme seperti itu ya. Jadi orang tua mempunyai peran di dalam pendidikan. Di sini disebut ayah ya, tapi sebetulnya ibu juga pasti berperan karena ibu kalau misalnya di rumah pendidikan tentu dipegang oleh ibu ya. Tetapi orang tua maksudnya bersalah kalau hanya mementingkan sandang pangan tapi tidak mendidik secara moral. Nah, guru dikatakan lalai atau malas kalau tidak mendidik dengan serius, ya, tidak disiplin gitu. Gurunya malas, ini guru yang disalahkan. Gitu. Jadi pendidikan sebetulnya kunci keberhasilan pendidikan itu adalah orang tua dan guru bekerja bersama-sama. Saya rasa sekarang konsep kita ini sangat penting sama di Indonesia sekarang sebetulnya, terutama pada waktu COVID. Kita rasakan sekali ya anak-anak kecil yang mulai online di rumah gitu ya, orang tua harus ikut kan, ya orang tua harus ikut mendampingi untuk mengajarkan. Nah itu mungkin sesuatu ini adalah berkat COVID ya kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah kemudian kedua adalah T ini adalah rendah hati, tidak sombong karena mempunyai posisi yang lebih tinggi, dan sebetulnya yang ditekankan adalah kasih persaudaraan karena ini adalah hati. Ini adalah adik. Ya. Jadi ini sebetulnya hubungan saudara. Jadi antar saudara. Kalau tadi adalah hubungan dengan orang tua, dan sekarang ini adalah hubungan dengan saudara. Bagaimana kita persaudaraan akhirnya ya, melebar. Dan kemudian cong adalah kesetiaan.
Kita mengharapkan bahwa di dalam setiap posisi kita, entah kita ini sebagai suami istri atau sebagai seorang pekerja dengan atasan, kemudian duduk di pemerintahan, kesetiaan ini penting. Di Indonesia kita setia pada NKRI dan kita harus terus mempertahankan. Nah, hati yang tetap terarah ke pusat, tidak lagi menoleh. Cung ini tengah, sin hati. Ya, hati ada di tengah, di pusat. Dan kemudian sin, ini ada satu yang fenomena yang agak ini setelah saya pelajari, saya temukan 3 orang yang berbeda. Oke, sin ini terdiri dari orang, manusia, dan ini adalah kata-kata. Jadi, kata-kata manusia itu harus dapat dipercaya. Saya ingat pada waktu dulu orang tua saya berdagang, itu orang mengirim barang ke toko papa saya, lalu mengatakan, ini ya ada 2 lusin sendok aluminium misalnya. Papa akan mengatakan, ya udah taruh di situ. Papa tidak akan menghitung, orangnya juga tidak akan memberikan bon supaya ditandatangani sebagai tanda terima. Lalu tanya, saya kapan bisa ambil uangnya? Papa akan bilang, oh 2 minggu lagi ya. Oke, 2 minggu lagi dia akan datang untuk menagih. Dan Papa saya akan membayar. Nah, dulu sama sekali tidak ada namanya surat-surat loh. Tetapi zaman sekarang, apakah kita bisa berbuat seperti itu? Jangan-jangan nanti kita nggak dibayar gitu ya. Nah, ini sin, ini menjadi satu yang tanda tanya. Apakah kita sekarang masih bisa menjadi orang yang bisa dipercaya? Nah, saya menemukan 3 hal, yaitu sama-sama Konfusianisme mereka, Kongzi, Mengzi, dan Mozi. Ini semua adalah Konfusianisme, tetapi cara mereka berkata lain. Kalau Kongzi mengatakan, kalau kita berkata, kita harus bisa dipercaya. Supaya apa? Apa yang kita lakukan akan berhasil. Ya. Tetapi Mengzi tidak mengatakan demikian. Kongzi mengatakan, apa yang kita katakan tidak harus bisa dipercaya, tidak harus dilakukan. Karena apa? Kita harus fleksibel. Kalau kita ngomong sama orang yang jahat, apakah kita harus melakukan? Gitu ya. Jadi ini ada fleksibilitas dari Mengzi. Ya, Mengzi itu mengubah. Kemudian generasi berikutnya adalah Mozi. Mozi mengatakan Yan bu xing zhe xing bu guo. Nah, di sini dia kembali kepada Kongzi. Dia bilang orang yang tidak bisa dipercaya mulutnya, maka apa yang dia lakukan akan gagal. Jadi kepercayaan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, I adalah kebenaran. Jadi I di sini adalah orang-orang yang bisa menjunjung tinggi kebenaran. Jadi kita asal benar, kita rela untuk berkorban demi kebenaran itu. Nah, kemudian Li adalah tata krama. Jadi orang Tionghoa, terutama Kongzi ya, Confucius, dia sangat mementingkan Li. Orang yang harus tahu aturan, tahu tata krama. Gitu ya. Nah, di sini Xunzi mengatakan bahwa orang yang tidak tahu aturan, dia tidak akan hidup damai dengan sekelilingnya. Ya. Kalau urusan atau melakukan sesuatu tidak dengan aturan, urusan itu juga tidak akan berhasil. Negara kalau tidak mempunyai hukum, tidak punya aturan, negara itu tidak akan tenang. Itu yang dikatakan oleh Xunzi. Nah, kemudian Lian ini adalah hidup sederhana, tidak menonjol, jujur, bersih. Nah, ini seringkali menjadi ciri khas katanya orang Tionghoa itu pelit katanya ya. Karena ada filsafat ini bahwa orang Tionghoa itu tidak boleh sembarangan mengeluarkan uang tanpa perhitungan. Jadi simpulannya itu jalan gitu ya. Kalkulatornya itu harus hitung dulu. Ini kalau beli ini betul atau salah, untung atau rugi ya semua diperhitungkan. Dan kemudian ce ini adalah ini telinga dan kemudian ini juga hati. Nah, artinya apa? Bahwa kita tidak mau berbuat salah bukan karena takut dihukum, tetapi kita merasa malu kalau kita melakukan kesalahan. Ya, ada rasa malu di dalam hati kita kalau kita berbuat jelek, gitu ya. Nah, kemudian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang 8 saya tadi bahas di depan. Dan kemudian sekarang dengan perkembangan perjalanan waktu, ada ketambahan 2 lagi, yaitu renai dan heping. Renai ini artinya cinta, kasih, universal. Dan kemudian heping ini adalah damai. Jadi kehidupan yang diharapkan oleh filsafat Tiongkok ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi cinta itu universal dan kemudian bisa berdamai dengan seluruh dunia.
Nah, pengajaran Confucius itu pusatnya di sini, cinta kasih dan aturan. Ya, mengatakan orang yang mencintai akan dicintai dan menghormati orang lain juga akan dihormati. Jadi saling, ya manusia itu tidak ada sendiri, pasti saling. Gitu. Dan satu yang sangat penting bagi pemikiran Confucius adalah Xiushen qijia zhiguo ping tianxia. Artinya kita sendiri ngatur dulu diri sendiri. Kalau diri sendiri sudah diatur dengan baik, maka kita bisa mengatur keluarga. Kalau keluarga sudah baik, kita bisa mengatur negara. Kalau negara kita aman, negara kita damai, maka kita akan membawa kedamaian untuk dunia ini. Jadi dari lingkup yang paling kecil menjadi lingkup yang paling besar. Itu yang diharapkan oleh Confucius. Di dunia pendidikan, tadi saya mengatakan bahwa Confucius karena seorang sosok guru, maka ada beberapa hal yang sangat relevan untuk kita yang ada di zaman sekarang untuk belajar, yaitu kita kalau mengajar atau mendidik, itu kita tanpa membeda-bedakan, tidak pandang bulu, siapapun boleh belajar. Ya, misalkan contoh nih, bahasa Mandarin sudah bukan lagi hanya untuk orang-orang Tionghoa, tetapi yang bukan Tionghoa pun silakan belajar bersama gitu ya. Kita welcome sekali. Karena apa? Karena dunia ini bukan lagi individu, tetapi dunia bersama. Lalu yang kedua ini adalah jujur dalam berbagi ilmu. Nah ini seringkali yang saya warningkan ke dosen-dosen. Saya bilang, kalau tidak tahu katakan tidak tahu, kalau tahu katakan tahu. Supaya jangan sampai kita, karena malu ya, dosen ditanya kok nggak ngerti gitu ya. Jadi kita seringkali mengatakan sesuatu asal jawab aja gitu. Nah ini bagi Konghucu ini salah gitu ya. Kalau kita nggak tahu ya katakan aja nggak tahu gitu. Yang ketiga adalah rendah hati untuk belajar. Jadi apa yang baik kita melihat dari orang lain, kalau itu yang kita lihat nilai baik, maka kita turuti. Tetapi kalau apa yang dia lakukan tidak baik, maka kita mengubahnya. Jadi ini adalah nasihat dari Kongzi, ya, Confucius. Nah, ciri khas dari filsafat Tiongkok kalau saya lihat dari beberapa pemikiran yang dipusatkan adalah manusia, ya, harmonis, ya, hidupnya mengutamakan pandangan holistik, harmoni di dalam dunia ini, lalu mengandung sifat-sifat inklusivitas dan integrasi. Setiap manusia saya pikir mempunyai pandangan hidup sendiri-sendiri, ya, siapa tahu, ya, karena setiap orang mempunyai cara berpikir menilai sendiri. Tetapi saya menilai bahwa filsafat Tiongkok bisa berjalan sampai ribuan tahun, sampai hari ini dia pasti mempunyai nilai-nilai yang patut untuk kita pelajari. Ya, itu saja yang akan saya bagikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena sekali lagi karena saya bukan dari bidang filsafat, yang saya ketahui juga hanya kulit saja. Jadi saya juga mohon bimbingan dan mohon masukan dari Bapak Ibu yang ada di dalam grup ini yang pasti mengetahui lebih banyak tentang filsafat. Jadi kita bisa saling belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Elisa atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A, mungkin saya akan mencoba membuat sedikit risalah atau kesimpulan atas kedua pemateri ya yang sudah menyampaikan materi. Untuk Bapak Tony, tadi Bapak Tony menyampaikan mengenai dua aliran filsafat Tionghoa yang terkenal dan berkembang di Indonesia, yaitu Taoisme dan Konfusianisme. Filsafat Tionghoa di Indonesia sendiri bangkit pada masa pasca reformasi. Menurut Pak Tony, hambatan perkembangan filsafat Tionghoa di Indonesia saat ini adalah pengetahuan yang terbatas mengenai filsafat dan budaya Tionghoa, khususnya pada generasi yang lebih muda. Namun demikian, falsafah Tionghoa masih sangat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Tionghoa telah mengalami percampuran dengan budaya lokal Indonesia, dan keduanya memiliki hubungan yang harmonis. Solusi yang diajukan adalah menggali lebih dalam lagi budaya Tionghoa di Indonesia, termasuk percampuran budaya Tionghoa dan budaya lokal Indonesia. Sedangkan Ibu Elisa menyampaikan filsafat Tiongkok dalam kehidupan sehari-hari. Dalam filsafat Tionghoa, bahasa, sejarah, dan filsafat adalah 3-in-1. Filsafat diwariskan melalui bahasa dan terlihat dalam karakter tulisan itu sendiri.
Ibu Elisa juga telah memberikan beberapa contoh bagaimana karakter huruf Mandarin mengandung filsafat dan pemikiran tertentu. Konsep filsafat Konfusianisme mengenai pendidikan, hormat pada orang tua, dan bagaimana hidup menjadi manusia dapat diterapkan dan masih relevan sampai saat ini di Indonesia. Baik, sekian risalah dari saya. Sebelum kita akan masuk kepada sesi Q&A, sekali lagi saya atas nama Panitia Philofest ID 2021 mengucapkan terima kasih kepada Mojok.co dan Kompas untuk menjadi media partner dan mendukung kegiatan Philofest ID 2021. Baik, teman-teman, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Saya akan mempersilahkan bagi partisipan yang ingin bertanya untuk langsung raise hand saja, dan saya akan langsung mempersilahkan para peserta yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, di sini ada beberapa yang sudah mengangkat tangannya. Saya akan memanggil berdasarkan urutan ya, supaya adil ya, saudara-saudara. Baik, untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu, Bapak Puji Wismantara, kami persilahkan, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sudah bisa didengar ini? Iya, bisa, Pak. Oke, sebentar ya. Kalau saya lihat, saya bacakan dulu tadi. Nah ini ada ya sebenarnya kemiripan antara filsafat Tionghoa dengan filsafat Nusantara yang lainnya seperti filsafat Jawa, Sunda dan sebagainya, yaitu menyertakan aspek cipta, rasa karsa atau penalaran, intuisi dan juga kehendak. Jadi itu sangat lengkap gitu ya, yang membedakan dengan filsafat Barat gitu ya. Kesamaannya juga adanya prinsip harmoni semesta yang harus dijaga untuk keberlanjutan kehidupan gitu ya. Tetapi ya ini yang menjadi keprihatinan kita semua gitu ya. Ada semacam kayak tuduhan miring atau suatu prasangka dari beberapa orang gitu ya. Itu yang mengatakan bahwa filsafat Tionghoa itu sepertinya difokuskan sebagai filsafat praktis kehidupan yang hanya untuk ngurusi manusia yang hidup saja. Gitu ya, hanya ngurusi aspek keduniawian saja. Tidak berlaku bagi orang yang sudah mati gitu ya. Nah, pertanyaannya itu benarkah ini gitu ya, mohon penjelasannya. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua itu saya tertarik dengan ini ya, kuliner Nusantara ya. Yang ternyata dari semua kuliner Nusantara itu merupakan kreasi orang-orang Tionghoa yang kemudian diterima sebagai suatu kearifan Nusantara gitu ya. Seperti misalnya bakso Malang, lumpia Semarang, bakpia Patok dan sebagainya ya. Nah, termasuk nasi goreng, cuimi, bakmi dan sebagainya ya. Lumi dan sebagainya itu ya. Itu menunjukkan bahwa orang Tionghoa itu bisa dikatakan kulturnya itu mereka itu sebagai aktor utama dalam mengkreasikan kuliner Nusantara yang kemudian bagaimana di situ ada suatu proses asimilasi dalam hal kuliner ini yang kemudian ternyata hasil kreasinya itu menjadi cap bagi secara lokal gitu ya, menyatu dengan budaya-budaya Nusantara yang sifatnya itu mungkin lokal ya, seperti di daerah-daerah tadi itu memiliki keunggulan gitu ya. Nah, terus pertanyaannya itu bagaimana, apakah perjalanan filsafat Tionghoa itu juga mungkin identik juga dengan kondisi kulinernya? Mengingat kalau saya lihat ya, filsafat Tionghoa itu bukan hanya filsafat yang diberlakukan, harusnya itu bukan hanya diberlakukan sebagai warisan turun-temurun, ya, tetapi bagaimana filsafat Tionghoa itu harusnya karena ada di Nusantara ini gitu ya, itu harusnya mampu berinteraksi atau bersetubuh dengan peradaban dan budaya Nusantara sebagai nantinya itu sebagai filsafat Tionghoa yang real gitu ya, yang khas Tionghoa, yang tentunya mungkin berbeda dengan filsafat yang ada di Cina sana. Nah, ini dari dua ini saya minta pendapat dari dua pemakalah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Puji. Saya persilahkan untuk yang pertama-tama Bapak Tony bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Puji, baru setelah itu kami persilakan kepada Ibu Elisa. Baik, terima kasih Pak Puji. Satu pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya, dan itu justru pertanyaan Pak Puji ini sebenarnya menggambarkan bagaimana situasinya sekarang sebenarnya seperti itu dalam konteks filsafat
Tionghoa di Indonesia. Yang pertama tadi ada pertanyaan tentang seolah-olah filosofi di masyarakat Tionghoa itu daripada duniawi. Nah, itu menurut saya itu karena tadi ada pemahaman secara parsial. Jadi kalau kita melihat sebenarnya filosofi Tiongkok atau Tionghoa tadi yang juga disampaikan oleh Bu Elisa itu kan sangat luas, sangat besar, sangat panjang, dan seperti jadi mempelajari itu seperti mempelajari sebuah peradaban tersendiri. Nah, itu kadang-kadang memang parsial ya, terutama kalau di Indonesia. Kenapa parsial? Karena itu tadi ada masalah, ada keterkaitan dengan politik sebenarnya. Ketika misalnya kebudayaan Tionghoa pada waktu masa Orde Baru itu memang dibatasi, sehingga pemahaman masyarakat di luar Tionghoa misalnya tentang masyarakat Tionghoa itu yang hanya muncul yang terkonstruksi dalam masyarakat, dan mungkin itu ada hal yang negatif atau hanya sebagian kecil. Tapi kalau kita sendiri melihat seperti tadi penjelasan dari Bu Elisa atau kalau kita membaca filsafat Tiongkok atau Tionghoa itu sangat luas sebenarnya. Ada hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dan pencipta, dan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Jadi lebih dari itu sebenarnya. Dan kenapa itu muncul ya? Saya kira ya parsial tadi, pengetahuannya terbatas, dan oleh karena itu pertemuan seperti ini sangat penting. Tidak hanya kita membicarakan tentang filsafat Tionghoa, tapi sebenarnya kita saling memahami. Saling memahami antara masyarakat Tionghoa dengan non-Tionghoa dalam konteks itu. Dan memang benar ada kemiripan dengan filsafat yang lain, karena memang menurut saya pribadi, karena sesama Asia sebenarnya, yang itu rasionalitasnya berbeda. Banyak sekali menurut saya, yang saya besar di Jawa itu filsafat pengetahuan tentang budaya Tionghoa dan budaya Jawa itu juga banyak yang mirip begitu. Banyak yang mirip, termasuk idiom-idiom yang disampaikan itu banyak yang mirip gitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya ya sudah lama terjalin bersama-sama dan tidak konfliktual sebenarnya, dan bisa berjalan secara harmonis begitu. Kemudian yang kedua tentang kuliner. Nah, itu tadi seperti terakhir saya sampaikan dalam presentasi saya, bahwa budaya yang berkembang dalam masyarakat Tionghoa sekarang adalah budaya peranakan ya, budaya campuran, yang salah satunya yang paling jelas seperti disampaikan oleh Pak Puji adalah kuliner. Nah, kuliner itu kan percampuran, bagaimana peran masyarakat Tionghoa dan budaya Tionghoa itu membangun sebenarnya berkontribusi terhadap perkembangan budaya di Indonesia, termasuk budaya makanan begitu. Dan itu menunjukkan hibrid percampuran itu, dan memang tidak ditemui di negara asalnya, seperti misalnya lontong cap gome itu kan hanya ada di Indonesia, dan makanan santan itu hanya ada di Indonesia. Nah, kenapa itu muncul ya? Karena di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di Taiwan, kemudian lihat ada misalnya seperti bakso, seperti berbeda, sangat berbeda, meskipun bentuknya atau ininya sama gitu, tapi sangat berbeda dengan di Indonesia. Paling simpel aja, misalnya nasi goreng itu sama-sama nasi gorengnya ya karena ini di Indonesia ya, saya lebih suka nasi goreng Chinese food Indonesian Chinese food ya, daripada di sini. Itu rasanya berbeda, dan itu justru itu menunjukkan sebuah kalau tadi disebut akulturasi, lebih daripada itu adalah menghasilkan produk budaya hybrid ya, budaya campuran. Dan itu menunjukkan bahwa Tionghoa itu ya sudah jadi bagian dari masyarakat Indonesia yang sudah berpuluh-puluh tahun, beratusan tahun. Itu yang saya kira menjadi satu ini. Dan filosofinya, nah itu tadi, ketika hybrid, maka filosofinya dalam makanan itu ya campuran. Seperti lontong cap gome, mungkin nanti Bu Elisa lebih bisa menjelaskan cap gomenya itu bagaimana tradisi Tionghoa pasca Imlek, tapi ada lontongnya, ada santannya di situ, yang kemudian filosofinya sebenarnya bercampur ada di situ. Gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, kami persilahkan pada Ibu Elisa untuk menanggapi. Ya, terima kasih untuk Pak Puji untuk pertanyaannya. Konsep agama bagi orang Tiongkok ini, kalau menurut pustaka yang saya baca ya,
ini memang agak beda dengan apa yang kita pelajari di Indonesia atau agama Barat ya, misalnya dengan agama apa yang di Barat di ini juga. Jadi orang Tionghoa itu seperti tadi Pak Tony menulis satu karakter Han Zi Tian, langit. Jadi bagi orang Tionghoa Tuhan itu adalah langit dan bumi ini aja. Jadi tidak ada satu sosok. Tidak ada satu sosok yang disembah sebagai Tuhan gitu ya. Dia langit itu adalah Tuhan gitu. Jadi Tian itu adalah langit gitu. Jadi yang disembah adalah, dan yang misalnya mengenai orang Tionghoa ada dewa bumi ya. Ada dewa bumi. Jadi saya ingatnya dulu mama saya ini ya sembayangan ya. Jadi sesajen yang diberikan untuk sembahyang dewa bumi itu Indonesia banget gitu. Nah, itu tidak ada di China. Tidak ada sembahyang sesajen seperti itu. Misalnya diberi kopi, diberi rokok. Itu nggak ada di China gitu. Mereka akan memberikan teh gitu ya. Tetapi di sini mama menyuguhkan itu kopi dan rokok gitu. Saya pernah tanya antusias ya, tanya, "Mama kenapa kopi, kenapa rokok?" Dia bilang, "Ini kan bumi Indonesia. Orang Indonesia ini minum kopi dan rokok gitu." Jadi dia akan sesuaikan dengan kondisi setempat gitu ya. Yang disembah oleh orang Tionghoa itu misalnya kelenteng-kelenteng atau ini ya, yang dipuja itu pertama tadi kalau saya bilang langit dan bumi itu satu, yang kedua adalah orang-orang yang berjasa menurut dia. Misalnya orang-orang yang misalnya tadi mengatakan yang kebenaran itu Quan Kong misalnya ya, disembah karena dia sangat berani, dia seorang tentara ya jenderal yang sangat gagah berani dan membela kebenaran, jadi dia disembah. Lalu misalnya Dewi Laut gitu ya, Macu itu Makco, orang sini panggilnya Makco ya. Itu karena orang Tionghoa pada waktu berlayar ya dari mainland China ke Indonesia, itu mereka dilindungi oleh Makco ini gitu. Jadi mereka sampai di sini mereka membangun kelenteng itu. Jadi yang disembah itu sebetulnya kedua adalah sosok-sosok yang berjasa. Ya, termasuk Yue Fei misalnya jenderal itu dibuatkan kelenteng untuk menyembah gitu ya, karena dia berjasa. Yang ketiga adalah leluhur. Jadi misalnya orang-orang yang orang kakek nenek atau mbah gitu ya, yang sudah meninggal itu disembayang gitu ya. Itu sebetulnya bukan hanya sembayang tapi lebih ke memorial ya, lebih ke mengenang jasa-jasa dari leluhur, tanpa mereka tidak ada kita kan begitu. Jadi tiga hal ini, yang pertama adalah langit dan bumi, yang kedua adalah orang-orang yang berjasa, ketiga adalah leluhur. Itu yang disembah oleh orang Tionghoa. Ya. Jadi dulu pada waktu setelah G30S PKI itu kemudian kan diminta kita semua harus mencantumkan agama di dalam KTP kita. Ya, saya nggak tahu karena waktu itu saya masih kecil-kecil banget ya, masih sangat kecil. Dan orang tua saya pada waktu diminta untuk mengisi kolom agama, mereka bingung. Saya akan tulis agama apa? Karena mereka tidak ada. Mereka dikatakan Buddha juga enggak gitu. Dinamakan Hindu pasti enggak gitu ya. Jadi akhirnya mereka mau nulis Konghucu nggak boleh gitu ya. Jadi mereka bingung sekali loh pada waktu itu. Jadi akhirnya mereka pilih salah satu dari 5 ya. Pada waktu itu kan 5 agama. Akhirnya mereka pilih tulis Buddha. Padahal kalau saya lihat apa yang mereka sembah itu bukan Buddha itu yang dari yang misalnya kita sekarang yang lakukan di Borobudur gitu ya, bukan. Tetapi ya ginilah, itulah kondisi orang Tionghoa di Indonesia gitu ya. Lalu soal makanan, ini menarik ya. Memang betul ada makanan. Saya di Indonesia kita ada mengenal nasi goreng Yangzhou. Ya, Yangzhou Chaofan, nasi goreng Yangzhou yang warnanya putih itu ya. Saya suatu kali pergi ke Yangzhou dan saya bilang ke sana, saya mau makan Yangzhou Chaofan. Saya ingin tahu originalnya Yangzhou Chaofan itu seperti apa sih? Karena di Indonesia Yangzhou Chaofan itu enak banget gitu ya. Saya suka gitu. Ternyata setelah saya makan Yangzhou Chaofan yang ada di Yangzhou sana, nggak enak, saya nggak cocok. Jadi lidah kita itu sudah lidah Indonesia gitu. Jadi Yangzhou Chaofan yang ada di Indonesia ini sudah kuliner Indonesia, walaupun namanya Yangzhou gitu ya.
namanya yang Zhou Chao Fan, tapi beda banget gitu. Yang Zhou Chao Fan yang di sana saya nggak suka gitu. Saya lebih suka yang Zhou Chao Fan yang ada di sini. Nah, lalu tadi katanya ini ya, yang apa namanya, lontong cap gome ya. Yang memang lontong cap gome, dan catatan bukan hanya di Indonesia tapi di Jawa. Di Kalimantan nggak ada lontong cap gome, setahu saya ya. Jadi lontong cap gome itu khusus ada di Jawa saja gitu. Nah, lontong itu menunjukkan nasi ya, sebagai pengganti nasi. Nah, lontong cap gome itu kan warnanya kemas-emasan ya. Nah, orang Tionghoa itu menganggap emas, warna emas itu adalah warna kerajaan, warna keberhasilan. Ya, kita lihat lontong cap gome juga ada warna kemerah-merahan gitu kan. Nah, itu juga menunjukkan kemeriahan, kegembiraan. Jadi lontong cap gome di tanah Jawa, di Pulau Jawa sini kita makan itu pada waktu tanggal 15 bulan pertama ya. Tapi di China sana makannya justru semacam ronde. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah berubah gitu. Lalu yang lucu lagi adalah di Indonesia banyak makanan Tionghoa, masakan Tionghoa yang diberi kecap manis misalnya. Di China nggak ada loh kecap manis. Nggak ada pabrik kecap manis di China. Jadi makanan yang ada ketambahan kecap manis itu pasti Indonesia. Pasti khas Indonesia gitu ya. Lalu misalnya dari tahu kita tambah lagi dengan tempe. Itu pun punya Indonesia gitu. Di China nggak ada tempe, justru mereka belajar dari kita membuat tempenya. Jadi ada perkembangan di situ. Karena apa? Mengatakan ada satu kalimat mengatakan min yi shi wei tian. Jadi bagi orang Tionghoa, makan itu nomor satu. Kebutuhan nomor satu adalah makan. Jadi orang Tionghoa doyan makan dan pinter makan, Pak. Di mana-mana ada restoran Tionghoa gitu ya. Nah, itu sebabnya makanan China ini, Chinese food ini bisa menyebar seluruh dunia karena ini orang Tionghoa, ada orang Tionghoa pasti ada restoran gitu. Karena apa? Doyan makan, Pak. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan langsung ke penanya berikutnya, yaitu kepada Bapak Hoerudin ya. Bisa langsung dinyalakan kameranya, Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber. Nah, saya jadi ada sedikit gambaran tentang konsep budaya religiositas dari masyarakat Tionghoa. Yang ingin saya tanyakan, kiranya pemikir kontemporer Tionghoa di Indonesia saat ini itu siapa? Lalu apa dampak dari penemuan kertas bagi perkembangan filsafat di Tionghoa? Sebab mengingat pemikir atau filsafat itu tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa. Dan di Indonesia sendiri, akulturasi budaya literasi dari masyarakat Tionghoa, saya rasa besar. Kita tahu ada Ho Pin Ho, ya. Kemudian ada juga cukup terkenal pemikiran Suhokgi di catatan harian seorang demonstran. Kemudian puisi-puisi dari Hana Francisca sekarang seperti itu. Ya, perkembangan filsafat di Tionghoa setelah adanya penemuan kertas, lalu pendapat dari narasumber tentang literasi di Indonesia. Warna ya, bagaimana warna dari masyarakat yang memberikan warna dalam hal literasi di Indonesia bagaimana saat ini? Terima kasih. Baik, saya persilahkan kali ini yang menjawab Ibu Elisa terlebih dahulu ya. Setelah itu baru Bapak Tony, silakan. Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Hasrudin. Ya, mengenai filsafat itu kalau menurut saya, pandangan saya, filsafat itu berubah terus dari waktu ke waktu dan dia tidak akan berhenti di satu titik. Karena setiap orang, misalnya tadi Konfusianisme, jadi dari Kongzi itu berkembang ke Mengzi, dari Mengzi ke Mozi dan Xunzi dan sebagainya. Jadi itu turun-temurun dan setiap orang mempunyai interpretasi tersendiri
dengan apa yang disampaikan oleh soko guru mereka gitu ya, dari Gongzi. Jadi seperti tadi saya katakan Xin itu kan berubah ya, dari Gongzi ke Mengzi, Mengzi ke Mozi, ini sudah berubah gitu. Jadi nggak ada satu filsafat yang stagnan gitu, berhenti di situ, tidak. Misalnya Konfusianisme itu pun berubah ya. Apa yang dilakukan oleh orang Tiongkok sana tentang Konfusianisme atau tentang filsuf-filsuf yang ada ya, karena setahu saya pada waktu ada yang dinamakan reformasi budaya, itu Konfusianisme sempat di stop, sempat dilarang gitu ya. Di waktu dinasti itu pun pernah gitu ya, misalnya pada waktu dinasti Qin itu Konfusianisme sangat dihentikan, dilarang gitu, karena sampai-sampai bukunya semua dibakar ya, sampai pengikutnya sampai dikubur hidup-hidup dan sebagainya, sampai dihukum semacam itu. Jadi setiap dinasti itu mempunyai kecondongan ke filsuf yang siapa gitu ya. Ini adalah pilihan dari pemerintah. Jadi pada waktu setelah ini terus berjalan, waktu berjalan, kemudian sampai di masa setelah tergulingnya dinasti Qing, nah muncullah satu generasi baru yang dinamakan Wushi Yuntong, jadi gerakan 4 Mei. Ya. Nah di situ muncullah pemikir-pemikir baru yang mereka mulai memikirkan, karena waktu itu sudah mulai masuk ke zaman namanya Republik ya. ROC ya, Republic of China pada waktu itu yang dipimpin oleh Sun Yat-sen itu ya, yang memenangkan itu, menggulingkan dinasti Qing. Nah itu ada banyak penulis-penulis baru muncul pada waktu itu ya, termasuk Lu Xun misalnya, salah satunya yang sangat terkenal ya, itu menjadi pemikir baru ya. Jadi mereka cara berpikirnya pun karena ada pengaruh seperti tadi kata Pak Tony, adalah pengaruh politik ya, karena cara berpikirnya itu ketambah cara gerakan dari politik itu, sehingga pemikiran-pemikiran baru mulai muncul gitu ya. Jadi konsep mereka tentang hubungan manusia, konsep mereka tentang pemerintahan, lalu tentang misalnya tentang tadi kepercayaan dan aliran agama dan lain-lain, itu berubah zaman itu. Ya, jadi oleh sebab itu pada zaman itu pernah terjadi yang dimana Konfusianisme dianggap sesuatu yang haram, sehingga Konfusianisme ditutup. Tetapi dengan adanya reformasi di China dan kemudian mereka kembali menemukan bahwa sebetulnya Konfusianisme itu adalah mutiara yang perlu diangkat kembali. Oleh sebab itu akhir-akhir ini di China sana Konfusianisme mulai diangkat, sehingga ada yang dinamakan sekarang Confucius Institute. Walaupun sebetulnya Confucius Institute ini tidak dalam arti mengajarkan Konfusianisme aja, tidak ya. Confucius Institute ini sebetulnya lebih ke budaya dan bahasa gitu. Tetapi nama ini dipakai gitu. Nama Confucius ini dipakai, berarti Confucius ini mulai diangkat dan mulai mereka itu lebih terbuka ya. Jadi tidak menutup diri hanya untuk satu pemahaman, misalnya kita tahu mereka pemahaman komunis ya, komunisme. Nah, bukan hanya itu, sekarang mereka sudah mulai membuka diri untuk yang lain-lainnya ya. Dan kemudian tadi mengatakan tentang penciptaan kertas ya, memang kertas itu di zaman dinasti Han ya. Dan sebelum-sebelumnya itu memang semua itu tulisan itu kan ditulis tangan ya. Nah pada waktu kertas tercipta itu pun semua bahan bacaan itu menyalin, mereka menulis gitu ya, sampai ditemukan percetakan ya, baru mulai disebarluaskan, dan itu sangat membantu sehingga seluruh rakyat bisa melihat adanya karya tulis dari pemikir-pemikir ini. Tetapi memang pada waktu itu pendidikan di China dengan populasi yang segitu banyak, itu populasi belum terlalu namanya banyak yang buta huruf gitu masih ya. Jadi apalagi yang di desa-desa itu mereka masih belum bisa membaca dengan baik gitu. Yang sudah belajar sekolah itu baru mereka bisa membaca. Jadi sebetulnya benar-benar mereka mendalami, mengetahui dengan jelas apa itu
filsuf cara berpikir mereka ini sebetulnya baru-baru belakangan ini mereka baru melek gitu. Kalau dulu-dulu setahu saya juga mereka nggak terlalu paham karena kurang disebarluaskan gitu. Ya, mungkin itu jawaban saya dulu sementara. Baik, Pak Tony, silakan. Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan filosofi Konfusianisme yang tadi disampaikan oleh Bu Elisa. Jadi kalau memang tidak tahu ya jangan sampaikan tidak tahu. Jadi saya tidak begitu memahami tentang tentang kerta dan pemikir kontemporer ya, pemikir kontemporer dalam filsafat di Tiongkok perkembangannya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Elisa. Cuma catatan saya begini, yang pertama adalah masyarakat Tionghoa itu memiliki tradisi menulis yang sangat luar biasa. Jadi ketika penemuan kertas itu kemudian kitab-kitabnya bisa ditelusuri sampai hari ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Konfusianisme dalam konteks sekarang dalam diplomasi tadi disampaikan oleh Bu Alice tentang Confucius Institute itu salah satu hal yang sangat penting bahwa Konfusianisme itu menjadi penting seperti tadi disampaikan oleh Bu Elisa. Tidak hanya dalam konteks masyarakat, tetapi bagaimana Tiongkok berhubungan dengan negara lain. Dan yang terakhir adalah bahasa. Itu yang paling penting karena mempelajari filsafat Tiongkok dan terutama pengalaman saya adalah ketika saya belajar itu dari bacaan Barat. Jadi ketika dari bacaan Barat kemudian beralih kepada bacaan yang ditulis oleh orang-orang Tionghoa atau orang Tiongkok itu ada sedikit perbedaan ya. Itu makanya ingin belajar filsafat Tiongkok perkembangannya ya dengan belajar bahasanya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari panitia memberikan tambahan waktu 10 menit lagi, ya. Jadi kita masih bisa menjawab satu pertanyaan yang terakhir dari Bapak Teguh Imanto. Silakan, Bapak Teguh. Halo, belum terdengar, Pak? Suara saya bisa diterima? Ya, sudah terdengar. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya aja, apakah filsafat Cina yang hidup di Indonesia itu murni Cina semuanya ataukah hanya sebagai bentuk transformasi budaya? Sebab realita yang saya alami ada beberapa yang masih murni, gitu, yang menyangkut sekelompok atau yang menyangkut keluarga, misalkan dialektika gitu. Ketika ketemu sama kelompoknya atau keluarganya, mereka menggunakan dialog Cina. Nah, ketika masuk ke ruang yang lebih besar, di situ banyak heterogen etnis, nah dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Saya menanggapinya ini bagus sekali, gitu. Artinya peradaban yang ada di Cina itu disesuaikan dengan budaya yang ada di sekitarnya. Sementara kecepatnya individu, nah itu hanya lingkupnya, gitu. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, menurut narasumber, kebudayaan Cina di Indonesia itu tanggapan dari pemerintah gimana? Pandangan dari pemerintah. Sebab beberapa periode sebelumnya ini kegiatan-kegiatan yang berbau Cina ini sempat dilarang. Nah, untuk berikutnya ya itu evaluasi lah. Begitu. Menurut Ibu atau Bapak yang mempresentasikan ini gimana pandangannya? Makasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Saya persilahkan sekarang Bapak Tony terlebih dahulu menjawab pertanyaannya. Baik Pak Teguh, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang benar menurut saya. Jadi begini, ada sepengalaman saya meneliti tentang Tionghoa di Indonesia itu ada satu hal yang umum. Satu hal umum yang menurut saya agak tidak terlalu merepresentasikan situasi sebenarnya. Yang pertama adalah seringkali dianggap bahwa Tionghoa di Indonesia itu ya sama semua.
Tuh. Terus kemudian yang kedua tuh sama seperti yang di Tiongkok. Jadi lihat orang Tionghoa di Indonesia itu sama seperti di Tiongkok. Dan pada realitasnya Tionghoa di Indonesia itu sangat beragam, bermacam-macam. Dan tadi kalau kita melihat dalam kacamata peranaan misalnya, yang sudah hybrid itu berbeda. Jadi banyak sekali contohnya kuliner macam-macam itu, atau apa namanya local wisdom itu sudah sangat berbeda. Tetapi di antara bermacam-macam itu nanti mungkin Bu Elisa bisa menambahkan bahwa meskipun bermacam-macam, mereka punya satu kesatuan identitas sebagai Tionghoa. Jadi core-nya, apa namanya, intinya tadi. Sehingga dalam meskipun mereka berbeda apa namanya subetnis ya, sukunya atau kelompoknya, kadang-kadang mereka punya satu filosofi yang tetap dipertahankan sebagai orang Tionghoa. Dan tadi dalam keluarga tadi dipertahankan, dan kemudian itu inner circle-nya ya, itu circle yang paling dalam. Kemudian dalam circle yang agak luar sedikit sesama golongannya itu mempertahankan itu. Dan memang bahasa, sekali lagi bahasa itu menjadi satu faktor yang sangat penting, termasuk juga untuk kalau tadi ada misalnya ada tradisi yang atau kebudayaan yang diteruskan kepada generasi berikutnya, faktor bahasa menjadi penting untuk mentransfer pengetahuan itu. Nah, itu apa namanya, terutama di luar Jawa menurut saya. Kalau Tionghoa di luar Jawa masih sangat kuat di situ. Kalau di Jawa sepengetahuan saya itu misalnya kalau anak-anak generasi muda Tionghoa sekarang ya lahir ya bahasa Indonesia. Seperti itu. Itu yang kemudian apakah nilai budaya itu masih tersampaikan? Ya masih, tetapi ya terindonesiakan gitu. Jadi sangat menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dan saya kira itu ada plus minusnya, dan menurut saya itu satu hal yang menarik, justru memperkaya budaya di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian berkaitan dengan pemerintah, saya kira begini, memang jadi saya melihat ada semacam di dua sisi ya, masyarakat yang sendiri dan juga pemerintah itu ada bukan kegagapan ya, semacam kekagetan ya. Jadi ketika kemudian masyarakat Tionghoa itu bisa berekspresi, diperbolehkan untuk mengekspresikan identitas dan budaya Tionghoa, ada sebagian masyarakat Tionghoa yang tadi sudah setelah sekian lama itu tidak terhubung dengan budaya Tionghoanya, jadi kaget juga gitu. Lalu apa yang harus dikembangkan begitu? Nah, pemerintah pun saya kira juga sama. Sekarang jadi prosesnya sama, saling mencari. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang memang membuka itu banyak apa namanya tradisi macam-macam, termasuk sedikit demi sedikit pengakuan, dan itu saya kira sangat baik. Tapi yang perlu dilanjutkan adalah pemahaman. Jadi tidak dikulit seperti itu. Pemahaman dan masyarakat Tionghoanya perlu lebih dalam, dan juga keterlibatan. Saya kira dalam pandemi ini saya melihat, saya sering ikut banyak diskusi tentang Tionghoa di Indonesia, itu sangat senang sekali karena pesertanya itu juga dari berbagai macam kalangan, dan itu memberikan informasi, memberikan pemahaman yang selama ini tentang sejarah Tionghoa di Indonesia, tentang budaya di Indonesia yang tidak tersampaikan kepada masyarakat yang lain, dan itu bisa ditangkap oleh pemerintah. Saya lihat ada beberapa pemerintah daerah di luar yang juga concern tentang untuk menyelamatkan, melestarikan kebudayaan Tionghoa dan peninggalan sebagai bagian dari apa namanya warisan lokal. Dan kalau yang saya sedang teliti misalnya literatur atau buku-buku tentang Tionghoa di Indonesia sekarang itu banyak bergeser, misalnya bergeser atau luas. Tidak hanya masalah diskriminasi macam, sekarang banyak sekali buku-buku yang menulis tentang Tionghoa lokal. Dan itu sangat penting karena itu menggambarkan bagaimana masyarakat Tionghoa budayanya itu juga berakulturasi dan kemudian membentuk sebagian dari membentuk budaya hybrid di masyarakat lokal. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Bu Elisa, kami persilakan. Ya, tentang tadi berbahasa ya, memang yang di zaman Orde Baru yang menderita paling parah adalah di Tanah Jawa, ya, di Pulau Jawa. Saya suka ngomong Tanah Jawa. Ya. Pulau Jawa ini yang paling mendapat tekanan paling berat ya. Kalau di daerah lain itu sudah agak terbuka gitu. Jadi bahasa Mandarin atau bahasa dialek mereka itu masih banyak yang terpelihara. Misalnya di Pontianak, Singkawang itu kan bahasa Hakka atau Teochew gitu ya. Lalu di Medan itu banyak bahasa Hokkien gitu. Masih mereka bisa
mengatakan berbicara dalam bahasa itu, tapi Jawa tidak. Ya, Jawa boleh dikatakan sangat parah di dalam hal pewarisan bahasa ini, karena pada waktu itu unsur politik yang berperan. Ya. Jadi kehilangan. Memang saya juga menemukan satu fenomena. Suatu kali saya pergi ke China bersama dengan satu rombongan guru-guru bahasa Mandarin, guru-guru ya, guru bukan mahasiswa, bukan siswa, tapi guru-guru bahasa Mandarin. Pergi ke China untuk mengikuti satu training selama 1 bulan. Pada waktu minggu pertama dan kedua itu kami masih berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin, karena kami semua guru bahasa Mandarin, jadi kita semua mengerti gitu. Tetapi begitu setelahnya itu mulai berbahasa Indonesia, mulai berbahasa Jawa. Ini merupakan sesuatu yang sangat alamiah menurut saya, karena mereka kangen Indonesia. Mereka dilahirkan di Indonesia dan mereka dibesarkan di Indonesia, sehingga selama 2 minggu tidak berbahasa Indonesia, kembali mereka kangen. Kangen dengan pecelnya, kangen dengan penyatannya. Jadi bahasa Indonesianya kembali. Jadi mereka tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin. Saya pada waktu itu sempat bertanya gitu ya. Iya, sudah lama nggak ngomong bahasa Mandarin, nggak ngomong bahasa Indonesia, kangen nih. Kangen juga gado-gadonya gitu ya. Jadi bukan hanya kulinernya, tapi bahasanya itu menjadi satu tombol kangen gitu ya, karena bahasa Jawa. Jadi untuk menunjukkan kerinduan mereka terhadap tanah air Indonesia ini. Jadi mereka kalau di kalangan mereka ngomong bahasa itu mungkin juga seperti itu ya, karena identitas mereka itu dari keturunan Hokkien atau apa, jadi mereka lebih nyaman kalau berbicara dalam bahasa mereka. Mungkin ide-ide lebih tersampaikan dengan baik gitu. Jadi itu mungkin salah satu unsur mengapa demikian. Lalu yang mengenai pemerintah, memang iya, sekarang pemerintah sudah sangat terbuka sejak dibolehkan Imlek menjadi hari libur, walaupun cuma 1 hari, tetapi itu sudah sangat-sangat bersyukur, karena dulu kan tidak boleh. Kemudian mereka sekarang sudah boleh merayakan, ya mereka sudah boleh lebih bebas lah mengekspresikan budaya Tionghoa. Tetapi saya lihat di kalangan tadi katakan Pak Tony juga tidak siap, terus terang belum siap benar. Gitu. Jadi seringkali ada hari-hari raya, misalnya di China sana itu bisa ramai banget gitu ya, misalnya Tiongchupia gitu ya, tanggal 15 bulan ke-8. Kalau di China mainland sana maupun di Taiwan, Pak Tony, saya nggak tahu Pak Tony di Tiongchupia mungkin ramai sekali, tapi di Indonesia enggak gitu. Di Indonesia belum, paling cuma makan pianya aja gitu. Jadi tidak ada satu keramaian di luar sana. Jadi masih belum seluruhnya bisa diadaptasikan seperti itu. Tetapi bagi orang Tionghoa itu bukan menjadi satu masalah besar sudah. Bagi saya melihat mereka sudah tidak bermasalah dengan itu. Karena yang pertama, Imlek mereka sudah boleh, ini sudah sangat bersyukur. Yang kedua, yang sangat mereka pentingkan adalah Cengbing. Cengbing adalah tanggal 4 bulan April, tanggal 4 atau 5 April, mereka boleh pergi ke makam untuk menunjukkan penghormatan kepada leluhur, ya, kepada kakek nenek yang sudah meninggal. Itu sudah luar biasa. Nah, budaya ini yang mereka sangat pertahankan. 1 Imlek, 1 Cengbing. 2 hari raya ini adalah hari raya yang paling utama bagi mereka. Gitu. Yang lainnya misalnya bakcangan, ya just mereka makan bakcang aja gitu ya. Tiongchupia mereka makan pianya aja. Jadi bagi mereka bukan menjadi satu masalah besar kalau tidak ada perayaan apa-apa. Tapi yang 2 ini bisa dilakukan, mereka sudah sangat bersyukur kok. Ya. Mungkin perkembangan selanjutnya kita, yang penting saya rasa saling terima ya. Kita seringkali mengikuti acara-acara semacam ini, saling pengertian. Jadi kita bisa, oh ternyata seperti ini ya. Kita akan menjadi lebih bisa terbuka, kita saling mengerti. Ini sangat penting buat bangsa Indonesia yang begitu homogen ya, heterogen ya. Jadi kita kan banyak suku di banyak pulau gitu, banyak budaya yang berbeda gitu.
Nah, orang Tionghoa tadi dikatakan Jawa dengan Kalimantan, dengan Sumatera, dengan Sulawesi itu berbeda banget, gitu, sangat berbeda. Ya, jadi saling pengertian mungkin itu yang perlu ditingkatkan. Ya, terima kasih, Ya. Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Tony dan Ibu Elisa. Kami sangat berterima kasih untuk kesediaannya memberikan materi pada sore hari ini, dan waktunya memang sudah habis ya untuk kita berdiskusi, maka dari itu saya akan menutup sesi kali ini, dan sebelum saya menutup, saya kembali ingin mengucapkan terima kasih dari panitia Philofest, baik kepada kedua pembicara maupun kepada rekan media yang mendukung berjalannya ya acara Philofest ID 2021, yaitu mojok.co dan kompas.id. Terima kasih banyak. Dan untuk acara selanjutnya saya akan serahkan langsung saja kepada moderator kuliah umum, yaitu Mbak Atin ya.